Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti kuliah siang ini dengan baik. Pembicaraan kita hari ini dalam kuliah perilaku konsumen masih dalam topik faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ini merupakan faktor pertama, yaitu faktor internal pada kategori kedua, yaitu internal berkaitan dengan faktor pribadi. Nah, dalam faktor pribadi ini ada beberapa poin, yaitu usia dan tahap siklus hidup, kebutuhan, keinginan, dan prioritas seseorang akan mengalami perubahan seiring bertambahnya usia dan status. Anda bisa memperhatikan bagaimana kebutuhan, keinginan, atau prioritas dari anak yang masih balita, anak ABG, remaja, kemudian menjadi lajang dan menikah, orang tua menjadi orang tua, terus kemudian menjadi manula. Nah, secara umum orang membeli produk berbeda sesuai dengan tahap kehidupannya. Ini sebagai ilustrasi, Anda bisa mengamati sendiri. Misalnya, anak-anak balita kalau diajak belanja sama ibunya itu cenderung menyukai susu kemasan. Kemudian anak-anak ABG menyukai candy atau permen. Nah, kemudian remaja menyukai misalnya popcorn, dan selanjutnya sampai kemudian manula. Manula biasanya menyukai makanan suplemen untuk menjaga kesehatan. Yaitu ya, ini positif sebenarnya, bagus kalau manula kemudian menyukai makanan dan minuman suplemen, tapi yang direkomendasi sama dokter. Jangan sampai bapak itu punya teman. Tadinya dia ngelihat bapak karena tuntutan pekerjaan, misalnya untuk membuat laporan, deadline-nya sudah dekat, tapi kalau mau mengerjakan ngantuk, akhirnya perlu minuman suplemen. Kemudian bapak minum suplemen tertentu yang harganya paling mahal di antara suplemen yang lain. Nah, terus kemudian pada waktu pelatihan, ya ketika bapak mengalami lesu seperti itu, beli suplemen itu tadi. Terus akhirnya teman lihat terus bilang, "Pak, jangan minum suplemen itu, mahal, itu ada yang lebih murah." Bentuknya sasis, terus cukup dimasukkan ke botol minuman kemasan, dikocok-kocok, bisa diminum. Terus ya lumayan, harganya murah, nggak ngantuk, dan pekerjaan selesai. Nah, terus ini teman ini kan dari Makassar,
Begitu selesai pelatihan, beliau pulang. Entah jarak berapa lama, Bapak lupa. Jadi beliau ini suka olahraga, terutama badminton. Tapi kalau mau badminton lesu, ya sebenarnya badminton mau olahraga lesu itu kalau terjun olahraga ya akan bersemangat. Apalagi itu olahraga hobinya. Beda kalau untuk misalnya kompetisi, ya itu ya perlu istilahnya kondisi yang benar-benar fit ketika sebelum olahraga. Ini orang olahraga hobi, olahraga tiap hari. Nah ini dia kalau merasa lesu minum suplemen itu. Karena terlalu seringnya minum suplemen, akhirnya dia mengalami gangguan perut dan sampai akhirnya harus opnam dan innalillahi. Nah, sejak dengar berita itu, Bapak langsung nggak mau lagi pakai minuman suplemen. Nah, terus akhirnya lebih memilih ya minuman-minuman yang sehat aja. Kemudian bahkan ya Bapak milih misalnya kopi aja. Nah, tapi kopi ini juga Bapak nggak kuat, dosis tinggi itu nggak kuat. Jadi dikit sekali. Sampai suatu ketika Bapak tugas di Jombang, di Mojowarno, ini di kampung ini, kota kecamatan tapi di pelosok. Cuma sekarang sudah lumayan karena sering menjadi jalan pintas untuk orang yang dari wilayah sebelah selatan, misalnya dari Pare, Wates, dan Blitar. Itu kalau mau ke Surabaya milih jalan tersebut, jalan pintas. Jadi sekarang lumayan agak ramai. Nah di daerah itu kemudian Bapak karena nggak ada hotel, Bapak nginep di rumah penduduk. Kemudian ya habis sarapan biasa minum kopi. Lah Bapak ada merek kopi yang kopi kemasan ini, yang kalau yang lain-lain kebetulan nggak cocok. Ini kemudian ada satu yang cocok, tapi dan itu pun nggak kuat, satu sasis itu diseduh semua. Jadi satu sasis itu diseduh 3 kali. Nah ketika tempat ibu-ibu tempat Bapak nginep itu mau bantuin nyeduin susu, terus nyeduin kopi itu tadi. Terus Bapak bilang, Bu, nyeduin saya sedikit aja, satu sasis itu sepertiganya aja. Nah ini cuma ini Bu, barangkali buat ngusir setan. Jadi karena terlalu sedikit, sama seperti syarat mengusir setan aja. Nah, jadi itu ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi badan masing-masing. Makanya ini perlu faktor pribadi ini diketahui oleh marketing, oleh perusahaan. Jadi nggak semua orang sama kekuatannya. Dan sekarang ketika Bapak sudah beralih pada kopi tubruk, kopi yang giling sendiri atau giling di pasar, kita saksikan biji kopinya kita milih terus kemudian digilingkan sama tukangnya. Bapak sekarang beralih ke itu. Itu pun juga dosisnya kecil, pakai sendok teh yang paling kecil. 1 sendok itu dengan gelas yang kecil. Nah, itu aja. Itu pun sehari cukup sekali. Jadi kalau pagi sudah minum itu, nah itu sudah cukup bugar. Nah, jadi ini kembali berbicara tentang
apa usia dan siklus hidup. Nah, ini menentukan perilaku konsumen. Jadi kalau masih ABG, apa yang diinginkan, kemudian bahkan sebelum ketika masih balita apa yang dia inginkan, ABG apa, remaja apa, dan seterusnya, itu Anda bisa amati, itu berbeda. Kemudian yang kedua, pekerjaan dan situasi ekonomi. Jadi jenis pekerjaan berkorelasi dengan tingkat pendapatan dan lingkungan sosial. Sedangkan situasi ekonomi stabil dan resesi itu mempengaruhi daya beli yang berdampak pada pilihan produk, harga, dan frekuensi berbelanja seseorang. Nah, pekerjaan mungkin di kelas ini Bapak belum pernah menjelaskan pekerjaan berkaitan dengan kemiskinan, dengan pendapatan, itu apa? Seperti lingkaran setan. Nah, ini sebenarnya kewajiban government, kewajiban wakil rakyat. Ini kalau mereka bisa melihat loh. Tapi sayangnya mereka punya mata tapi nggak bisa melihat. Melihat juga nggak menimbulkan rasa empati. Misalnya ini contohnya guru honorer aja. Guru honorer dapat gaji yang paling kecil 200.000, kemudian yang paling besar kayaknya 600.000 yang pernah Bapak lihat di medsos. Terus bahkan sampai ada yang guru ini ketika pulang dari sekolah kemudian memulung sambil jalan pulang karena rumahnya jauh, ya sekalian memulung aja. Tapi untungnya murid-muridnya itu tawadhu, ketika ketemu beliau sedang memulung ini masih salam hormat, nggak nyuekin. Itu untungnya itu aja. Kan ini harusnya dilihat oleh wakil rakyat, dilihat dan menimbulkan rasa empati. Nah, dari kalau Bapak bandingkan dengan berita-berita yang pernah Bapak lihat atau Bapak baca, kayaknya Bapak baca ini waktu itu belum ada YouTube. Meskipun sudah ada internet, sehingga sekarang ketika Bapak cari lagi nggak ketemu. Jadi itu ada tenaga kerja TKW dari Cirebon bekerja di Arab Saudi, kemudian digaji pakai real. Ternyata gajinya itu sama dengan UMR Indonesia. Cuma bedanya gini aja. Kalau UMR Indonesia itu kan misalnya seorang pekerja itu harus
bayar transportasi, harus makan, apalagi kalau dia sudah berkeluarga, makan bersama keluarganya. Nah, terus untuk keperluan kesehatan, keperluan lain-lain. Nah, jadi UMR itu dapat dikatakan habis. Nah, bedanya ketika jadi tenaga kerja di luar negeri, ini dia tinggal di rumah majikan, terus makan dan tempat disediakan oleh majikan. Jadi utuh, UMR-nya utuh, sehingga bisa dikirim ke keluarga di Indonesia. Nah, cuma persoalannya ketika majikannya itu pindah ke Swiss, diangkat sebagai salah satu atase di kedutaan Arab Saudi di Swiss. Ini tenaga kerja TKW ini kakak beradik ini dari Cirebon. Ini dibawa kedua-duanya ke Swiss. Nah, ketika di Swiss ini nggak digaji-gaji, nggak tahu ngapain ini majikannya, nggak digaji-gaji, sehingga dia ya persoalan makan dan tidur nggak masalah, tapi dia harus ngirim ke orang tuanya yang sudah tua di Cirebon. Ini nggak bisa. Nah, akhirnya dia berhasil keluar dari rumah majikannya pada waktu majikannya ulang tahun. Nah, waktu dia keluar ini dicegat sama satpam, mas security di kedutaan itu dicegat. Terus dia bilang, "Bapak nggak tahu ya, ini dia kan ulang tahun majikan. Saya mau bikin kejutan, mau beli souvenir untuk majikan." Terus akhirnya security ini membiarkan dia keluar. Terus akhirnya dia memang mau kabur, tapi karena nggak pernah kemana-mana selama di Swiss, ya dia di dalam rumah aja. Barangkali kalau misalnya belanja, ya dia jadi tukang tenteng belanjaan ke mall atau ke apa bersama majikan. Nggak tahu dia tidak punya pengalaman kondisi kota di Swiss. Sampai akhirnya sampai sore hari dia berdua ini duduk termenung di tepi danau aja. Tapi itulah bedanya Konoha dengan negara yang benar-benar merdeka. Negara yang benar-benar merdeka, jadi petugas government itu merhatikan ada orang duduk termenung dalam waktu yang panjang dan sudah menjelang sore, nggak beringsut sama sekali. Terus akhirnya dua remaja putri ini ditangkap, dibawa ke kantor polisi, diinterogasi. Untung yang kakaknya namanya Saimah ini bisa bahasa Inggris meskipun terbata-bata. Akhirnya bisa diketahui bahwa dia sengaja kabur dari majikannya karena tidak digaji selama berapa bulan. Terus kemudian gajinya juga ditanyakan berapa. Nah, itu ada komentar itu di situ. Gajinya ketika dirupiahkan itu sama dengan UMR Indonesia. Dan ternyata di Swiss UMR Indonesia itu setara dengan perbudakan. UMR misalnya 5 juta, itu di Swiss sama dengan perbudakan. Lah terus guru honorer yang paling tinggi 600.000 per bulan, itu apa kalau UMR-nya aja perbudakan. Nah, ini pejabat-pejabat Konoha dan wakil rakyatnya itu baca nggak berita seperti itu?
Katanya negara sudah merdeka 80 tahun. 80 tahun kok masih ada perbudakan. Perbudakan itu kalau Islam ya tentunya apa? Nabi sudah menghapus perbudakan. PBB juga sudah menghapus perbudakan. Tapi di negara katanya sudah merdeka kok masih ada perbudakan. Merdeka beneran apa merdeka menjajah? Itu pertanyaan Pak. Ini Anda jadi apa mahasiswa itu harus kritis lah. Harus kritis. Harus kritis. Tapi sebenarnya juga nggak boleh pasif. Cari hadis. Dalam keadaan kayak gini itu pasif itu apa hukumnya? Kalau nggak salah zalim loh pasif itu. Lah, kira-kira nggak pasif tapi yang tidak menimbulkan gejolak yang kemudian Anda dianggap sebagai bertindak makar atau melawan government, itu terus apa kira-kira? Kalau Bapak ya memberdayakan rakyat, bagaimana rakyat ini diberdayakan? Kalau rakyat ini berdaya sebenarnya apa? Kayaknya nggak akan terjadi kemiskinan yang sedemikian rupa di negara kita. Silakan cek kemiskinan di negara kita itu urutan berapa di dunia. Kalau government kan enak aja, biar jumlah kemiskinan dikit, kriteria kemiskinan diapain itu namanya? Misalnya kalau nggak salah sekarang penghasilan 20.000 per hari itu dianggap tidak miskin lagi. Jadi miskin itu di bawah 20.000. Lah 20.000 itu cukup untuk apa? Jadi ini yang harus Anda lakukan karena Anda mahasiswa Fakultas Ekonomi Islam, menentang pemerintah, apalagi sekarang yang jangankan menentang, ngeritik aja kan very koloso, menyerempet bahaya. Ya kita biar nggak pasif tapi aman, nah kita memberdayakan masyarakat aja. Kemudian kalau Anda bertanya apakah Bapak sudah berbuat? Sudah, yaitu dalam bentuk tulisan, dalam buku. Yaitu Bapak sudah menulis benchmarking Baitul Mal wa Tambil, membangun ekonomi umat dari bawah. Ya meskipun ini belum ada hasilnya, karena kan nggak mungkin Bapak melakukan sendiri. Bapak bukan praktisi. Apakah Bapak diam? Oh, Bapak udah sodorkan buku ini kepada orang yang kemungkinan apa? Ada gayung bersambut gitu dari ide Bapak, terus kemudian dia apa? Bersambut gitu. Ditentang juga nggak apa-apa ini bagi Bapak, karena ketika ditentang itu kan apa? Ada argumen, beradu argumen, sehingga menghasilkan
sintesa pendapat yang lebih bagus. Nah ini nggak dapat belum dapat, bukan nggak dapat ya, mudah-mudahan nanti dapat. Di antara Anda ini ada yang misalnya aktivis masjid atau aktivis apa, sehingga kita bisa bekerja sama. Dalam hal ini Bapak butuh laboratorium, sementara Bapak nggak punya laboratorium. Ya Bapak cuma bisa mengemukakan ide atau pikiran, dituangkan dalam sebuah buku. Bukunya sudah terbit, sudah bisa dibaca. Jadi kembali ke guru honorer tadi, Bapak ambil yang paling besar aja, misalnya yang 600. Bapak dapat Anda bayangkan, misalnya Anda ketika belum bekerja, kemudian sama orang tua sebulan cuma dikasih jatah 500. Cukup enggak ini? Jadi itulah, kalau mau bisa empati itu, apa yang diderita orang lain itu Anda bisa merasakan. Seandainya hal itu menimpa Anda, itu seperti apa? Itulah empati. Nah, rupa-rupanya memang orang Konoha nggak punya empati atau kurang punya empati, karena Bapak punya kamus besar yang tebel itu. Bapak cari kata empati itu nggak ada. Simpati ada, antipati nggak ada, empati nggak ada. Dan ini pernah Bapak tulis dalam medsos. Pantesan orang Indonesia itu kurang bisa empati, terutama pejabat-pejabat itu kurang bisa empati. Karena di kamusnya aja, yang kamus besar itu memang kamus ini terbit, yang Bapak punya itu terbit awal tahun 2000. Nggak tahu perkembangan penerbitan selanjutnya. Tapi sebenarnya empati itu ketika tahun 90-an itu Bapak dalam penelitian itu sudah menggunakan kata empati. Masa dalam kamusnya nggak ada. Nah, jadi ini kembali ke pekerjaan dan situasi ekonomi yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi jenis pekerjaan berkorelasi dengan tingkat pendapatan dan lingkungan sosial. Sedangkan situasi ekonomi stabil atau sedang resesi mempengaruhi daya beli, yang berdampak pada pilihan produk, harga, dan frekuensi berbelanja. Misal, sebelum terjadi krisis moneter atau krismon, tapi Anda belum lahir, tahun 1990, banyak penjajah makanan. Jadi sebelum krismon, jadi patokannya itu tahun 1998. Sebelum 1998 itu, misalnya Bapak waktu itu tinggal di Bekasi, di pinggirannya, dan Bapak termasuk kecamatannya itu masuk Tambun, jadi di batas kota tapi Bapak masuk Tambun, jadi pinggiran kota. Ada batas sungai kecil di sebelah depan sungai kecil ini masuk kota Bekasi. Nah, sebelah belakang, seberang sungai kecil ini masuk kecamatan Tambun. Nah, ini di tempat yang seperti itu, sebelum krismon itu banyak orang
menjajakan makanan yang ya lumayan bergizi dan sehat, higienis. Misalnya ayam panggang atau bakar, ayam panggang kayaknya, karena nggak ada apinya, cuma pakai listrik. Nah, ini di mobil pick up yang sudah di assembling namanya itu. Jadi mobil pick up ini bagian belakangnya itu pakai kaca, terus di dalamnya ada mesin open. Jadi ayam ini muter terus, mesin opennya otomatis, supaya ayamnya nggak gosong, otomatis. Nah, ini dijajakan sampai ke pinggiran kota, di Bulak Kapal Permai itu keliling itu mobil. Nah, jadi makanan sehat, higienis, bergizi, berkualitas. Nah, itu sebelum Krismon ada, tapi begitu Krismon terjadi nggak ada. Susah nyari makanan yang enak, berkualitas, higienis, dan seterusnya seperti itu. Sampai sekarang kayaknya udah nggak muncul lagi. Jadi itu betapa kondisi ekonomi atau situasi ekonomi pada saat sebelum Krismon. Tapi begitu Krismon hancur. Bahkan tetangga-tetangga Bapak yang karyawan-karyawan pabrik itu juga banyak yang di PHK. Dan yang kasihan itu ibu-ibunya. Ada beberapa yang stres, ya karena tadinya sudah hidup lumayan, gajinya besar. Di komplek itu Bapak sebagai pegawai negeri, kalau nggak salah ada 2 orang yang pegawai negeri, tapi yang satu Pemda, ya gajinya mungkin lebih rendah dari Bapak, tapi ini sikutnya ini tajam, ya TKP-nya gede, dan suami istri sama-sama di Pemda, sementara Bapak sikutnya ini tumpul, meskipun gajinya lebih besar dari Bapak, tapi TKP-nya Bapak jauh di bawahnya. Nah, itu Bapak sering dihina sama karyawan-karyawan pabrik itu. Dikatakan pegawai negeri mah dapat gaji 100 aja Pak, bangganya setengah mati. Gak tahu waktu itu mereka itu gajinya berapa. Tapi alhamdulillah ketika terjadi Krismon itu, yang pegawai-pegawai swasta itu banyak yang di PHK, dan kemudian ibu-ibunya, setahu Bapak ada 2 yang stres, dan kemudian disarankan untuk pulang kampung sama ya orang yang dituakan di perumahan itu. Sementara yang pegawai negeri, ada 3 pegawai negeri, tetap bisa bertahan di situ. Kemudian lifestyle.
pola hidup seseorang yang terekspresi dalam aktivitas, minat, dan pendapat yang mempengaruhi konsumsi. Lifestyle seseorang mempengaruhi atau bahkan sangat menentukan perilaku konsumen. Bagi kalangan bawah ada faktor lain, yaitu faktor keuangan. Yang lebih dominan justru faktor keuangannya yang dominan. Maka semua kebutuhan lebih ditentukan oleh kondisi keuangan. Jadi ketika lapar ya mau bergaya mau makan apa kan nggak mungkin. Ya akhirnya harus beli misalnya nasi kucing. Barangkali beli soto di pinggir jalan aja yang didorong itu sudah termasuk makanan yang lezat itu bagi kalangan bawah yang kondisi ekonominya sangat rendah. Sedangkan bagi kalangan atas, faktor lifestyle ini justru yang dominan. Barang-barang branded dan layanan yang spesifik ini akan mendorong mengukuhkan posisinya sebagai kalangan berkelas. Nah, jadi mereka beli kendaraan BMW, Mercy, atau sekarang misalnya kendaraan-kendaraan Jepang, Alphard, Fortuner. Nah, ini ketika beli ini akan terjadi apa? Mendorong posisinya sebagai kelas atas. Temennya atau orang akan mengatakan wah hebat, wah sukses, sudah mapan, dan seterusnya. Kemudian berkaitan dengan makanan, orang yang punya lifestyle yang tinggi ini dengan makanan yang sederhana itu sebenarnya pertanyaan, apakah sebenarnya nggak doyan? Benar-benar nggak doyan atau cuma ya itu tadi karena lifestyle, ketika makan dilihat orang itu ya nilai makanan yang dia makan itu harus mendorong posisinya sebagai orang berkelas. Mampir warung, mampir restoran juga harus berkelas. Ketika dilihat orang, apalagi ketemu tetangga, itu kelihatan berkelas. Keluar dari restoran mewah. Kemudian kepribadian dan konsep diri. Ini merupakan faktor psikologis yang menghasilkan respon konsisten terhadap lingkungan serta kepercayaan diri yang membentuk perilaku konsumen terhadap merek, produk, berkaitan dengan pilihan gaya hidup. Kepribadian atau karakteristik bawaan dan konsep diri. Konsep diri itu kan persepsi, misalnya konsep diri saya. Itu persepsi saya terhadap diri saya. Bukan persepsi orang lain terhadap
diri saya. Nah sebenarnya ada orangnya yang dipanggil langsung nama itu marah, tersinggung. Nah, dalam hati Bapak kenapa? Kan orang manggil kita itu kan persepsi dia terhadap kita. Kalau kita mempersepsikan diri sedemikian rupa, sementara orang lain mempersepsikan diri kita tidak seperti itu kan menyakitkan. Misalnya ketika Bapak di kantor, itu dulu banyak teman-teman yang umurnya di bawah saya, itu manggil saya langsung nama. Bapak biarin aja. Ya persepsi dia barangkali Bapak dianggap lebih muda dari dia. Ya syukur aja. Bikin mudah-mudahan jadi awet muda. Insya Allah jadi awet muda. Ya syukur aja Bapak dipanggil. Dipanggil Mas, Pak juga ya enjoy aja. Meskipun misalnya sekarang Bapak kalau dipanggil Pak D itu ya tapi Bapak nggak marah, cuma dalam hati itu di tempat Bapak, terutama bagi keluarga Bapak itu ucapan nggak sopan itu Pak D. Karena di keluarga Bapak itu Bapak gede itu diperhalus lagi, Bapak sepuh. Jadi panggilannya Pak Puh. Ya, itu ketika Bapak pulang ke kampung, keponakan itu panggil Bapak Pak Puh ya. Ya memang bahasanya seperti itu. Kalau di sini kan nggak tahu dia pakai bahasa daerah mana manggilnya Pak D. Ya Bapak nggak marah-marah ya, cuma ya itu nggak apa-apa sebenarnya, cuma ada rasa yang ya sedikit sekali, nggak banyak, nggak sampai membuat Bapak terganggu. Jadi itu persepsi diri itu otak kita mempersepsikan diri kita itu seperti apa. Ya misalnya sekarang Bapak di perumahan itu ketika olahraga jalan pagi itu hampir ya mungkin ada 90, kalau dihitung bisa 90% lah orang manggil Bapak itu Pak Haji. Manggil Pak Haji. Kalau yang manggil Pak D itu ya orang yang kayaknya yang belum akrab dengan Bapak. Jadi konsep diri merupakan faktor psikologis utama yang menghasilkan respon konsisten terhadap lingkungan seperti kepercayaan diri yang membentuk perilaku konsumen terhadap merek produk berkaitan dengan pilihan gaya hidup. Jadi kalau orang mempersepsikan diri memilih dengan kepribadian yang sederhana, ya ini pilihannya terhadap produk-produk yang sederhana aja. Makanan ya makanan yang sederhana aja. Yang dengan prinsip halalan thayyiban aja. Untuk makanan dan minuman. Tapi sebaliknya, ya kalau konsep dirinya memposisikan dirinya sebagai kalangan kelas atas, ya dia ketika membeli apapun itu harus mendorong atau mencerminkan kelasnya.
Tapi mudah-mudahan ini pelajaran perilaku konsumen itu sekaligus bisa membentuk diri pribadi Anda. Misalnya Anda mempersepsikan diri itu terlalu tinggi, sementara orang lain mempersepsikan Anda itu nggak seperti itu, nggak seperti yang Anda persepsikan terhadap diri Anda sendiri. Ini nanti sakit akibatnya, sakit. Tapi sebaliknya, ketika Anda mempersepsikan diri itu rendah, ternyata orang lain mempersepsikan diri Anda itu tinggi. Wah, itu kan asik gitu. Ya bersyukur gitu. Jadi jangan sampai Anda mempersepsikan diri Anda terlalu tinggi, sementara orang lain mempersepsikan diri Anda rendah. Itu sakit. Jadi ini mata kuliah yang menurut Bapak punya dua seperti pisau bermata dua. Jadi sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi, Anda ini ada manfaat dengan ilmu yang sedang Anda pelajari, juga berkaitan dengan pembentukan pribadi Anda. Jadi kepribadian atau karakteristik bawah dan konsep diri, persepsi terhadap diri pribadi menjadikan konsumen konsisten dalam memilih barang layanan sesuai dengan citra diri yang didambakan. Itu kalau terhadap barang. Orang yang mempersepsikan dirinya sederhana, Anda tawarin barang yang berkelas, harganya mahal, ya dia nggak mau, kecuali barang berkelas ini harganya sudah jatuh, ini mau. Pengalaman Bapak, istri Bapak yang pertama almarhumah, ini dulu seneng barang branded, itu seneng ya. Siapa sih sebenarnya yang nggak seneng barang branded? Tapi nyarinya bukan barang branded yang masih up to date. Jadi nyari barang branded yang sudah out of date, ini kan dijual ke distributor yang bukan khusus barang branded. Nah, ini nyarinya di toko yang seperti itu. Ya kebetulan kan almarhumah nggak pernah bergaul dengan kalangan kelas atas. Dengan nenteng tas branded, meskipun sudah out of date, di kalangan masyarakat biasa, ya masih banyak yang ngelihat sesama perempuan. Ya perempuan itu kalau yang tahu barang ini ya tahu bedanya, membedakan tas kulit asli atau tas imitasi itu bisa kalau yang matanya memang tahu barang. Tapi kalau yang nggak tahu, itu nggak bisa membedakan antara kulit dan imitasi. Tapi ya sebenarnya kalau bisa beli tas kulit beneran atau barang-barang seperti tas sepatu dan macam-macam ini yang dari kulit beneran, kalau harganya tidak terlalu tinggi, itu sebenarnya
untung itu. Bapak pakai sepatu itu bekas anak. Ini belinya dari anak itu masih bujangan. Belinya di SGC Cikarang. Sampai sekarang masih bagus. Karena terbuat dari kulit asli. Ya kebetulan harganya waktu itu memang mahal, tapi tidak terlalu mahal. Barangkali ini barang branded, tapi di kelas atas sudah out of date, sehingga sudah dibuang ke distributor kecil. Enggak, harganya murah, tapi nggak rusak-rusak sampai sekarang. Kalau disemir udah seperti baru juga. Jadi pintar-pintar, ini posisi Anda sebagai konsumen ketika mau beli barang yang berkualitas. Jadi Anda sebagai mahasiswa Fakultas Bisnis Syariahnya, ini artinya ya selevel dengan fakultas ekonomi yang lain. Selain dapat ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu yang Anda cari, yaitu perilaku konsumen, ini itu tadi 1-2 pulau harus tercapai. Jadi ketika nyari barang ya pintar-pintarnya aja. Bapak beli tas yang sekarang sehari-hari Bapak pakai ke ngajar, ini alhamdulillah dapat kulit asli, meskipun gimana ya, disebut kulit asli memang kulit asli, tapi motifnya itu kulit buaya, tapi bukan kulit buaya. Jadi kata pengrajin kulit itu di crop, katanya di crop. Jadi kulit, lembaran kulit itu ada motif, jadi besi gitu bermotif kulit buaya. Ini besi panas, kulit terus dimasukkan itu seperti gilingan gitu, dipres, sehingga ketika keluar itu kulitnya seperti kulit buaya. Tapi bagi Bapak yang sudah kenal kulit buaya, karena dompet Bapak kulit buaya, belinya di Merauke, itu bisa membedakan kulit buaya seperti apa, kulit sapi yang kemudian di crop jadi bermotif buaya seperti apa, itu bisa bedain. Ya, sementara Bapak beli tas itu di Manding, Jogja, Bantul, pusat kerajinan kulit di Kabupaten Bantul, Jogja. Bapak dulu ketika masih muda, waktu tugas ke Jogja kayaknya belum tahun 2000, sebelum tahun 2000. Pertengahan, jadi belum Krismon waktu itu, jadi pertengahan tahun 90-an itu Bapak beli dompet kulit lembu di Manding, sampai sekarang masih utuh, cuma karena ya Bapak nggak tahu cara nyucinya kulit itu pakai apa, sehingga dompet ini dekil, akhirnya nggak Bapak pakai, cuma nggak Bapak buang karena masih utuh. Dan ini belinya di Manding tadi, pusat industri rumahan
industri kulit rumahan di Bantul. Nah, ini ketika beli tas yang sekarang masih Bapak pakai, ini tahun 2000, nggak tahu 2000 berapa ini, tapi sudah cukup lama. Nah, itu jadi ini juga pelajaran bagi Anda, karena ibu-ibu biasanya nggak tahan kalau beli itu, begitu kendaraan berhenti di situ ada toko terus langsung beli di situ. Nah, itu toko yang di depan seperti itu biasanya mahalnya minta ampun. Anda coba misalnya beli batik di pasar batik Pekalongan, yang pasar tradisional. Itu kalau Anda berhenti di depan kios itu terus langsung beli, itu harganya mahal. Bapak pernah begitu sama rombongan gitu berhenti di depan kios itu, Bapak nggak beli. Bapak kebetulan ingin ke toilet ternyata di belakang. Pulang dari toilet, di lorong-lorong itu sambil melihat batik, ternyata dapat batik yang harganya cuma sepertiga harga batik yang di depan. Kan lumayan seperti itu. Nah, waktu Bapak beli tas juga gitu. Di tempat pemberhentian bis sekitar itu, Bapak nawar tas kulit tapi nggak bermotif polos, itu harganya 1.250.000. Nah, terus kemudian mahasiswa yang nganterin Bapak sebagai asisten peneliti itu, karena sudah siang, Bapak ajak makan dulu. Terus habis makan dia semangat lagi nganterin. Terus akhirnya dia bilang, Pak, kita nyoba nyari yang sebelah sana. Terus nyari ke tempat yang jauh dari pemberhentian bis. Ternyata dapat tas yang lebih besar, ada motifnya yaitu tadi kulit buaya. Nah, harganya cuma 750. Dan sampai sekarang masih awet. Cuma ritnya pernah macet, terus kemudian sama istri yang sekarang dibawa ke Bandung. Nggak tahu di Bandung itu di banyak tukang reparasi tas. Nah, ini dalam pikiran Bapak tadinya ini rit harus diganti, ternyata rupa-rupanya dicuci. Cuma nggak tahu nyucinya rit ini pakai apa sehingga rit ini lancar lagi. Nah, sekarang ada satu rit di kantong yang kedua dari depan ini macet lagi. Nah, ini perlu dicuci, nggak tahu nyucinya pakai apa. Jadi sudah 58 menit ya. Jadi konsep diri, keberbedaan dan konsep diri itu mempengaruhi faktor perilaku konsumen. Jadi menjadikan konsumen konsisten dalam memilih barang sesuai dengan citra diri. Jadi kalau konsep dirinya sederhana, ya milih barang yang sederhana. Konsep dirinya tinggi, ya dia memilih barang yang berkelas. Nah, ini sebagai marketing Anda harus tahu. Sampai di sini kuliah pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.